Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ini Mas Arif ya? Iya benar. Oh iya Mas, silakan duduk. Oh iya terima kasih. Oh iya, boleh diminum nih mie air putihnya kalau Iya, siapa tahu makasih. lagi haus. Terima kasih. Mas Arif, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau saya hari ini baik. Cuman saya agak sedikit capek soalnya saya baru pulang dari kantor. Oh ya gitu. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Mas Arif karena telah bersedia untuk melakukan proses konseling ini dengan saya. Kita baru pertama kali ya ketemu, tapi Mas Arif sudah mau membuat kesepakatan untuk melakukan konseling ini bersama dengan saya. Iya benar. Kemarin kita sudah buat janji ya sebelumnya untuk melakukan konseling dengan saya pada hari ini. Iya. Oke, kalau begitu perkenalkan, nama saya Apriliani. Kamu bisa panggil saya Ibu April atau Mbak April. Terserah kamu saja gimana mau panggil saya. Ya saya panggil Mbak April aja supaya lebih enak dan lebih dekat. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama lengkap kamu? Nama saya, nama lengkap saya itu Arif Muhammad. Bisa Mbak April panggil Arif aja. Oh iya, Mas Arif ya. Iya. Kalau boleh tahu umurnya Mas Arif nih berapa ya sekarang? Umur saya tergolong muda Mbak. Jadi umur saya itu 21 tahun. Umurnya 21 ya. Iya. Mas Arif ini sedang bekerja atau lagi kuliah? Di sini saya sedang bekerja Mbak. Oh, sudah bekerja ya. Ya, sudah Boleh bekerja. tahu saya, Mas Arif kerja di mana? Saya bekerja di salah satu perusahaan IT terbesar di Indonesia Mbak. Oh, Di jadi bidang IT. oh begitu ya, Mas. Iya. Oke, baik. Oh iya, Mas, kalau boleh tahu Masnya dari mana ya sebelum ke sini? Saya tadi barusan pulang kerja. Sebenarnya ini masih jam kerja saya, tetapi saya mengambil libur singkat gitu untuk menghadiri konseling sama Oh. Ibu Mbak April. Gitu ya, Mas. Ya, Oke, terima kasih ya sudah bersedia datang. sama-sama. Sebelumnya apakah Mas Arif ini sudah pernah melakukan proses konseling seperti ini? Sebelumnya saya tidak pernah, dan ini pertama kalinya saya melakukan konseling. Belum pernah ya, Mas? Iya, belum. Oke, baik. Jadi sebelum kita memasuki proses konseling ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sifat dan proses dari konseling itu seperti apa ya. Iya, boleh. Jadi proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konsuli untuk membantu konsuli menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Jadi seperti itu ya. Iya. Dalam konseling ini tentunya pastinya ada asas-asas ya. Nah, salah satunya itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, kesukarelaan. Nah, yang paling penting di sini pastinya ada asas kerahasiaan, di mana data-data ataupun informasi mengenai masnya ataupun mengenai masalah yang mas hadapi ini tentunya saya akan menjaganya gitu. Jadi jangan takut untuk bercerita dengan saya karena saya tidak akan membocorkan informasi itu tanpa izin dari masnya. Oh, jadi karena ada asas kerahasiaan, jadinya rahasia saya, apa yang saya ceritakan itu bisa bersifat rahasia ya, dan Mbak April itu Iya. tidak boleh menyebarkannya. Benar sekali gitu ya Mas. Jadi sudah paham ya untuk mengenai konseling ini seperti apa. Sudah paham. Selanjutnya ada kontrak waktu di antara kita. Nah, untuk pertemuan pertama kali kita ini saya batasi pertemuan ini sekitar 30 hingga 45 menit ke depan. Gimana? Apakah Mas Arif bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, baik. Silakan Mas Arif ceritakan masalah yang Mas Arif hadapi, Mas Arif keluhkan. Coba Mas Arif ceritakan dulu kepada saya seperti apa. Karena ini masalah nyangkutnya di perusahaan saya, dan ini saya bermasalah dengan senior saya, saya takut jika saya menceritakan permasalahan ini akan menyebar. Apakah Mbak April itu bisa dipercaya atau enggak? Oh, tentu saja Mas. Tadi kan sudah ditekankan bahwa adanya asas kerahasiaan. Nah, jadi Masnya tidak perlu khawatir bahwa permasalahan ini akan saya bocorkan kepada rekan-rekan Mas gitu. Ya, jadi silakan Masnya bercerita aja dengan sukarela gitu. Iya. Semuanya itu berawal dari saya masuk kerja di tahun lalu, tahun 2020. Nah, karena itu saya sendiri anak baru di departemen saya,
Jadinya di dalam situ itu saya seperti anak junior, tetapi sebenarnya saya bukan junior. Karena saya bekerja di bidang IT dan tugas saya itu mengembangkan dari aplikasi yang sudah ada, jadinya saya itu merasakan saya mempunyai skill gitu. Nah, tetapi senior-senior saya ini membuat saya itu menjadi kecil, merasa menjadi kecil. Dan saya itu juga kurang percaya diri untuk menunjukkan skill-skill saya kepada mereka karena saya itu sungkan. Karena mereka lebih senior daripada saya. Nah, semakin kesini mereka itu semakin membuat saya menjadi kecil. Dengan cara mereka itu selalu menyuruh tugas yang sebenarnya mereka bisa lakukan, tetapi karena saya junior jadi saya yang disuruh untuk melakukannya. Dan yang bikin saya bingung kenapa saya tidak bisa menolak terhadap suruhan mereka kayak gitu. Sedangkan saya mempunyai pekerjaan yang lebih penting daripada pekerjaan yang mereka suruh gitu. Nah, jadi kalau misalnya mereka itu menyuruh saya untuk mengerjakan pekerjaan mereka, jadinya pekerjaan saya itu bisa terbengkalai dan itu akan membuat permasalahan baru kepada saya dan atasan saya. Atasan saya itu memarahi saya gitu. Tetapi di satu sisi saya juga mendapat pujian dari senior-senior saya yang bekerja bersama saya di departemen yang saya tempati sekarang. Nah, saya bingung Mbak, bagaimana cara menolak senior-senior saya supaya pekerjaan saya ini, pekerjaan inti saya ini tidak terbengkalai. Nah, itu membuat saya stres. Karena itu membuat saya stres, banyak pikiran-pikiran negatif yang datang menuju pikiran saya yang membuat saya itu tidak bisa fokus bekerja. Karena saya tidak bisa fokus bekerja itu ngefek ke pandangan atasan saya atau bos saya terhadap pekerjaan saya. Jadi itu gimana ya Boy? Oh, jadi seperti itu ya Mas. Oke, jadi saya paham perasaan Mas sekarang ini seperti apa. Pasti Mas merasa sangat stres banget, pasti Mas merasa sangat tertekan dan nyaman pasti kan kerja di keadaan yang seperti Mas rasakan itu. Betul. Kalau boleh tahu sejak kapan sih teman-teman Mas itu melakukan perlakuan seperti itu kepada Mas? Semenjak saya itu masuk ke departemen mereka dan saya diterima bekerja di sana. Oh, jadi seperti itu ya Mas. Jadi semenjak dari Mas awal mulai masuk kerja hingga sampai detik ini, Mas itu merasakan diperlakukan seperti ini sama rekan-rekannya Mas? Iya, dari awal memang saya itu diperlakukan seperti ini oleh rekan-rekan kerja saya terutama yang senior. Kalau biasanya itu siapa aja sih yang memperlakukan kamu seperti itu? Senior saya. Hampir semua atau Ada sih, enggak hampir semua, tapi ada satu orang yang tidak memperlakukan saya seperti senior-senior yang lainnya. Jadi kayak gitu. Kira-kira bagaimana mereka tuh memperlakukan kamu tuh, lebih detailnya kamu bisa ceritakan misalnya kayak apa gitu, detailnya mereka? Detailnya misalnya nih, saya lagi santai-santai, terus saya itu mempunyai deadline pekerjaan. Nah, tapi santai-santainya saya ini misalnya saya tetap mengerjakan tuh pekerjaan saya yang disuruh oleh atasan saya. Seperti pekerjaan yang harus diselesaikan untuk rekapitulasi penduduk Indonesia. Nah, saya itu kan tidak sedikit Mbak, kan Mbak bisa tahu penduduk Indonesia itu banyak. Nah, jadi itu saya harus disuruh rekap. Nah, tetapi meskipun deadline-nya panjang, tetapi itu pekerjaan yang tidak mudah dan tidak sebentar. Di satu sisi, senior-senior saya itu memberikan saya tugas yang rumit juga, tetapi tidak banyak. Nah, jadinya saya itu tidak sungkan gitu untuk menolak pekerjaan yang mereka kasih. Soalnya alih-alih mereka itu berdalih kalau sebentar aja nih, sedikit aja, masa sih nggak mau. Jadi saya itu kayak terpaksa gitu untuk ngomong iya dan menerima pekerjaan. Tetapi yang tadinya ini pekerjaan inti saya bisa kerjakan secara cepat dan tepat waktu, jadinya saya tidak bisa mengerjakannya tepat waktu kayak gitu. Baiklah, berarti kamu sudah paham banget ya tentang permasalahan yang kamu hadapi ini. Nah, tentunya pasti kamu juga mengetahui tujuan untuk kamu melakukan proses konseling ini untuk apa gitu, ya kan? Emangnya tujuan
Iya, emangnya tujuan kamu melakukan konseling ini seperti untuk apa sih sebenarnya? Tujuannya itu sebenarnya simple, untuk membuat saya tidak stres, karena hal-hal seperti itu membuat saya itu selalu berpikiran negatif tentang pekerjaan saya, tentang pandangan bos saya terhadap saya. Pikiran Nah, overthinking gitu ya? overthinking. Nah, makanya saya itu konseling itu untuk menghilangkan stres karena kepikiran seperti itu. Oke. Dan rasa tidak percaya diri juga, dan rasa untuk mau menolak juga. Baik, kalau begitu untuk bisa mewujudkan tujuan yang Mas harapkan, untuk mewujudkan harapan-harapan yang kita inginkan, tentunya pasti dibutuhkan beberapa teknik untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya kan? Dan teknik yang akan saya berikan kepada Mas itu adalah teknik relaksasi. Jadi kita akan melakukan relaksasi dulu sedikit untuk menghilangkan rasa penat yang ada di pikiran Mas dan juga menghilangkan sedikit stres-stres yang Mas rasakan agar lebih rileks lagi gitu ya. Kemudian saya akan juga memberikan latihan untuk bersifat asertif gitu ya Mas. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah relaksasi sedikit ya Mas, untuk menghilangkan ketegangan-tegangan yang Mas rasakan, untuk menghilangkan stres yang Mas rasakan, dan agar Masnya juga lebih rileks lagi dan lebih santai, ya kan? Oke, baik, kita mulai. Mas bisa perbaiki duduknya Mas, gimana lebih nyamannya, lebih santainya aja ya yang Bapak. Gimana, udah merasa lebih santai? Udah. Boleh sandaran kalau Mas mau lebih sandaran gitu. Udah. Ya, fokus, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Oke, baiklah Mas, abaikan semua suara-suara yang ada di sekitar kita, fokus pada suara saya, apa yang saya bicarakan Mas, pikirkan semuanya. Oke, kalau begitu Mas boleh pelan-pelan untuk menutup matanya agar merasakan lebih rileks lagi. Mas merasakan yang lebih rileks, kemudian hilangkan tegangan-tegangan yang ada di badan Mas semuanya. Buat santai aja Mas ya. Lebih rileks lagi Mas, lebih rileks lagi. Lebih rileks, lebih santai lagi. Sekarang Mas bisa bayangkan, Mas bisa pikirkan bahwa Mas sekarang berada di kantor, di pekerjaan Mas, tapi Mas sekarang dikelilingi dengan orang-orang yang baik, dengan atasan yang baik, rekan-rekan yang baik. Semua keadaan, kondisi di kantor itu sangatlah nyaman, membuat Mas nyaman, membuat Mas betah bekerja di sana pastinya. Ya Mas, rasakan semua kenyamanan ini. Bayangkan kalau Mas ini adalah orang yang mereka banggakan, mereka senangi gitu ya Mas. Bayangkan semuanya. Mas jauh lebih santai, Mas merasakan nyaman di tempat kerja Mas yang sekarang. Nah, Mas bayangkan kalau Mas itu punya kelebihan yang bisa mereka banggakan, kayak gitu Mas. Pekerjaan-pekerjaan Mas itu mudah dikerjakan. Mas bayangkan semuanya, Mas jauh lebih rileks lagi sekarang, lebih santai. Kemudian hilangkan semua pikiran-pikiran negatif Mas yang ada saat ini, yang Mas pikirkan tentang apa yang orang bicarakan tentang Mas. Semua itu hilangkan, overthinking yang Mas pikirkan ini jangan dipikirkan. Sekarang lebih ke santai lagi, lebih rileks lagi, berpikir aja yang positif, pikirkan hal-hal yang membuat Mas senang, hal-hal yang membuat Mas lebih semangat untuk melakukan pekerjaan. Bayangkan semuanya itu. Selanjutnya Mas lebih menikmati lagi suasananya sekarang. Nikmati suasananya, kenyamanannya. Kemudian Mas bisa besok datang ke kantor dengan keadaan yang ceria, dengan vibe yang positif, dan juga dengan pikiran-pikiran yang positif.
semua pikiran negatif akan hilang. Besok Mas akan turun kerja dengan senyuman, dengan keikhlasan, melakukan semua pekerjaan. Mas rasakan dan Mas resapi semuanya. Apabila Mas sudah merasa jauh lebih rileks, jauh lebih santai dan hilang semua pikiran-pikiran negatif, Mas bisa membuka mata secara perlahan sambil menghilangkan semua pikiran-pikiran negatif. Mas membuka mata dengan keadaan yang lebih positif lagi. Oke, kalau begitu Mas bisa buka mata dalam hitungan ketiga. Mas buka mata. 1, 2, 3. Santai aja dulu Mas. Ini silakan kalau Mas mau minum boleh diminum. Iya Mbak, nanti aja. Iya Mas. Gimana perasaannya Mas sekarang? Udah agak lega sekarang sih, udah agak rileks. Ya. Mungkin itu bisa diulang-ulang di rumah ya. Ya, Mas bisa melakukan relaksasi di rumah. Mungkin Mas bisa melakukan sedikit meditasi sebelum berangkat ke kantor gitu ya. Jadi Mas sebelum ke kantor itu membawa energi yang positif gitu. Jadi hingga pulang juga Mas bisa moodnya Masnya tuh tetap terjaga untuk selalu ceria gitu ya. Jadi Mas juga tidak mudah stres saat di kantor nanti gitu. Gimana, apakah ada lagi yang ingin Mas sampaikan atau Mas rasakan yang masih terpendam yang ingin Mas sampaikan kepada saya? Mungkin belum. Saya sedikit masih ada yang ngeganjel sih Mbak. Saya itu masih agak stres dengan pikiran-pikiran saya, dengan perlakuan saya yang tidak bisa menolak suruhan atau pekerjaan yang dikasih oleh senior saya gitu. Nah jadinya masih ada nih pekerjaan sedikit, masih ada yang ngeganjel di perasaan saya Gitu. Oh, berarti jadi bisa saya simpulkan gitu bahwa Mas ini tidak bisa menolak gitu ya, seperti Betul. tidak bisa menolak perintah-perintah dari senior kamu atau rekan-rekan kamu yang mungkin tidak bersifat profesional gitu ya. betul. Bukan bahwa penyebab dari kesetresan yang Mas hadapi ini adalah dimana di satu sisi Mas merasa bahwa Mas itu dimanfaatkan oleh rekan-rekan Mas gitu ya Mas ya, dan juga di satu sisi pasti Masnya merasa segan gitu untuk menolak. Bagaimana, karena Mas juga pastinya masih anak baru ya, masih dibilang baru, dan juga pasti Mas gak enak gitu kalau menolak ya, seperti itu ya Mas, benar? Benar seperti itu. Oke baik, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Mas karena telah bersedia untuk menceritakan semua hal-hal yang mengganjal dalam diri Mas, semua perasaan-perasaan yang Mas hadapi. Kan Mas, saya akan mencoba untuk memahaminya, dan pasti yang Mas rasakan itu tidak nyaman kan, pasti ya Pasti kan? ya benar. Ya pasti juga bakalan lelah dengan tugas-tugas yang mereka berikan itu ya kan, tapi Mas juga nggak enak mau nolaknya gimana ya kan Mas. Iya. Oke baik. Sejauh ini usaha apa sih yang sudah Mas lakukan untuk mengatasi keadaan seperti ini? Upaya yang saya lakukan itu belum ada, cuman saya disarankan oleh teman baik saya itu untuk melakukan konseling gitu. Oh gitu ya, ya bagus kamu sudah mengambil keputusan untuk melakukan konseling ini ya, Iya. ya kan? Baik, kalau begitu apakah Mas sebelumnya kalau misalnya dikasih perintah atau disuruh gitu sama rekan Mas atau senior Mas, apakah Mas pernah menolak atau mengungkapkan apa yang Mas rasakan kepada mereka? Tidak sih, saya tidak bisa menolak itu Mbak. Masalah saya itu saya tidak bisa sungkan untuk menolak pekerjaan yang mereka tawarkan gitu. Oh jadi mereka nggak tahu kan apa yang kamu rasakan itu Iya benar, mereka pastinya. nggak tahu. Nah, kalau misalnya Masnya diam-diam aja tanpa memberitahu kepada teman-temannya Mas, pastinya teman-temannya Mas nggak akan ngerti apa yang Mas rasakan, apa yang Mas alami kayak gitu Mas. Nah, dan juga jika kelamaan pasti Mas juga sendiri yang akan merasa dirugikan, Mas akan merasa dimanfaatkan oleh teman-temannya Mas, seperti itu.
Iya Mas, seharusnya kamu menyadari bahwa kamu berhak menyampaikan apa yang kamu rasakan, dan juga kamu berhak kok untuk menolak mereka, apalagi itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kamu. Nah, itu kamu berhak gitu ya Mas. Itu merupakan hal yang penting. Kamu tidak perlu khawatir bahwa teman-teman kamu akan menjauhi kamu setelah kamu menyampaikan apa yang mereka rasakan. Mungkin setelah kamu menyampaikan apa yang kamu rasakan, mereka mungkin lebih paham mengenai apa yang kamu rasakan itu ya. Iya sih Mbak, tapi saya itu udah enak gitu kalau untuk menolak permintaan mereka, apalagi mereka itu kan senior saya gitu. Mas, kamu harus bisa melatih dan membiasakan diri untuk selalu bersikap asertif, untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang selama ini mengganggu kamu, dan juga agar mereka paham apa yang kamu rasakan. Seperti itu ya Mas. Nah, nggak ada salahnya juga kan kalau kamu berlatih untuk bersikap asertif. Iya sih Mbak. Pokoknya setelah ini kamu harus jauh lebih tenang lagi, kamu harus jauh lebih rileks lagi. Setiap orang kan pasti memiliki masalah. Nah, tentunya setiap masalah itu pasti tidak akan berlangsung selamanya jika kamu tergerak untuk mencari solusinya. Seperti yang kamu lakukan sekarang ini, kamu sudah bergerak untuk mencari solusinya dengan melakukan konseling seperti sekarang ini, ya kan? Iya. Saya sangat menghargai usaha kamu untuk mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi dengan kamu datang ke tempat saya seperti itu, ya kan? Kamu juga sudah hebat, kamu telah menceritakan semua masalah-masalah yang kamu hadapi, kamu bisa mengeluarkan semua unek-unek kamu pada saya. Nah, apabila kamu menemui masalah lagi, sebaiknya kamu harus jauh lebih tenang lagi, agar kalau pikiran kamu tenang, pastikan kamu bisa mencari solusi yang terbaik untuk masalah kamu, ya kan? Ya sih Mbak, mungkin kedepannya saya akan mencoba untuk bersifat asertif lagi kedepannya untuk supaya saya itu tidak dimanfaatkan oleh teman-teman saya. Latihan asertif ini saya berikan kepada kamu untuk tugas yang harus kamu jalani ya. Saya yakin dan percaya bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah kamu ini dengan baik. Kamu bisa juga dengan memprioritaskan memang kalau hal-hal yang lebih utama gitu ya, memang profesi kamu memang harusnya mengerjakan ini gitu, jadi kamu mengerjakan dulu yang memang diprioritaskan untuk kamu kerjakan gitu, agar pekerjaan itu tidak akan menjadi menumpuk gitu ya kan. Nah, selanjutnya kamu bisa juga lebih ikhlas lagi dalam mengerjakan semua pekerjaan agar kamu bisa menjalankannya dengan lebih baik dan pastinya dengan ikhlas ya kan. Kalau kamu kerjanya ikhlas, pasti kamu senang melakukannya ya kan. Oke. Sejauh ini apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan atau yang masih kamu rasa mengganjal? Sejauh ini alhamdulillah sudah terjawab gitu Mbak, apa yang saya alami, dan solusi Mbak itu mungkin kedepannya bisa saya lakuin. Jika memang tidak ada perubahan, mungkin saya bisa kembali lagi ke Mbak, tapi kalau misalnya ada perubahan ya saya berterima kasih sekali kepada Mbak. Tapi saya ingin bertanya, apakah relaksasi itu bisa dilakukan setiap hari? Ya emang kalau emang kamu membutuhkannya, ya mungkin kamu bisa melakukannya di rumah dengan cara meditasi kayak gitu ya. Lebih ke kayak berkonsentrasi di pagi hari lagi. Jadi untuk kamu latih setiap hari gitu ya. Ya, terima kasih Mbak. Dan benar yang kamu bilang tadi, kalau memang dalam prosesnya ini atau dalam kamu menjalankan ini mungkin masih mengalami masalah, kedepannya kamu masih menemui masalah, kita bisa mengatur pertemuan untuk selanjutnya kita bertemu di lain kesempatan ya kan. Nah, bagaimana untuk pertemuan kali ini, apakah bisa kita cukupi atau masih ada lagi? Nah, sampai saat ini sudah cukup ya. Ya, nanti kalau misalnya ada kendala dalam prosesnya, kamu bisa menghubungi saya lagi untuk mengatur jadwal pertemuan kita ya kan. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya, saya juga berterima kasih kamu telah mau datang ke tempat saya, kamu menceritakan semua masalah-masalah kamu itu ya, walaupun kita baru pertama kali ketemu, tapi kamu sudah mempercayai saya sebagai konselor kamu ya kan.
Mungkin itu aja. Saya juga mau minta maaf jika di dalam proses konseling ini saya ada salah-salah kata ataupun perbuatan yang saya tidak sengaja gitu. Saya juga ya. Gimana? Udah cukup ya Udah untuk cukup. pertemuan kali ini? Oke. Oh iya, cukup mungkin untuk konseling saya sudah mendapatkan jawaban yang pas. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Jadi Iya. terima kasih. Ya, ini minumannya bisa kamu bawa Oh iya, pulang. terima kasih. Hati-hati. Iya.